yang terinspirasi dari kegiatan sehari-hari. Contohnya tari, terus membatik, terus kemudian ada nelayan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tari dengan tema erotik. Jadi tema erotik itu menggambarkan tentang percintaan. Kalau tadi heroik tentang pahlawanan, kalau erotik tentang percintaan. Contohnya ada tari karosel dan tari Gatot Kaca Gantung. Biasanya tarian ini ditarikan oleh dua orang penari atau sepasang penari. Tema tari imitatif. Nah, kalau tema tari imitatif ini bisa dilihat dari gambar, berarti terinspirasi dari gerak-gerik hewan. Jadi jangan kebalik ya antara mimitif dengan imitatif. Kalau mimitif tadi terinspirasi dari kegiatan sehari-hari, kalau imitatif hewan. Oke, coba kita ulas lagi dari awal. Kalau gramatik tadi memiliki alur cerita, kalau non gramatik tidak memiliki alur cerita, tapi tetap menggambarkan sesuatu. Ya. Terus yang ketiga ada tema heroik tentang pahlawanan. Ciri-cirinya ya, biasanya ditampilkan dalam bentuk pertandingan atau perangan. Terus yang keempat ada erotik. Apa itu erotik? Percintaan. Terus ada mimitif, imitatif. Wah, sudah paham ya? Selanjutnya adalah fungsi tari. Nah, fungsi tari yang kita pelajari itu sekarang ada 4 fungsi. Yang pertama sebagai sarana upacara adat, yang kedua sebagai sarana hiburan, yang ketiga sebagai sarana pertunjukan, dan yang keempat adalah sebagai sarana pendidikan. Oke, untuk yang pertama sarana upacara. Jadi tari sebagai sarana upacara itu merupakan sebuah tarian yang sebagai pelengkap ritual. Nah, tarian ini biasanya bisa ditemukan di daerah Bali. Yang kedua ada tari sebagai sarana hiburan. Jika kita lihat antara sarana hiburan dengan sarana pertunjukan itu hampir sama, tapi kedua hal ini berbeda. Selain dari sarana hiburan ini, jadi antara penari dengan penonton itu tidak ada batasan, tidak ada sikap tersendiri. Itu. Kemudian untuk sarana pertunjukan itu sebaliknya dari sarana hiburan. Jadi pertunjukannya itu terstruktur. Untuk sarana pendidikan. Nah, selain untuk hiburan, tari itu juga bisa sebagai media untuk pendidikan karakter, melatih pendidikan karakter. Contohnya kedisiplinan, keuletan, kesabaran. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, bisa membedakan ya antara sebagai sarana hiburan dan sarana pertunjukan? Saya. Oke. Kemudian ada jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Berdasarkan bentuk penyajiannya, tari itu dibagi menjadi 4. Tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, dan tari kolosal atau massal. Tari tunggal tentu ditarikan oleh satu orang penari. Tari berpasangan dilakukan oleh 2 orang penari. Tari kelompok dilakukan oleh lebih dari 3 orang penari. Nah, untuk tari massal itu dilakukan sangat banyak penari, lebih dari 10 penari biasanya. Tari berdasarkan jenisnya itu ada 3. Tari kerakyatan atau tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi. Tari rakyat ini merupakan tari yang berkembang di lingkungan masyarakat. Jadi gerak-geraknya itu cenderung lebih sederhana dan pasti berulang-ulang geraknya, gerakannya itu berulang-ulang. Contohnya ada yang bisa menyebutkan? Ya betul, saya bilang. Dan yang kedua ada tari klasik. Kalau tari rakyat itu berkembang di lingkungan masyarakat, tari klasik ini berkembang di lingkungan keraton. Jadi tari klasik ini memiliki pakem-pakemnya sendiri, tidak bisa diubah-ubah. Nah, dahulu tarian yang berkembang di lingkungan keraton itu
Tapi seiring dengan perkembangan zaman, itu sekarang boleh dikenal di masyarakat setempat. Contohnya ada tari bedoyo, tari seripi, tari golek, sebagainya. Terus kemudian yang ketiga ada tari kreasi. Tari kreasi ini merupakan tari yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tari kreasi dibagi menjadi dua, tari kreasi tradisi dan tari kreasi non-tradisi. Tari kreasi tradisi itu masih berpijak pada tari kedua ini, antara tari klasik atau tari rakyat atau boleh keduanya. Jadi masih berpijak kepada dua hal ini. Tapi kalau tari non-tradisi itu kebalikannya. Bisa dibilang kalau tari non-tradisi itu tidak memiliki pakemnya, tidak memiliki. Selanjutnya ada nilai estetis tari. Itu ada 3, Wirogo, Wiromo, dan Wiroso. Wirogo apa Wirogo? Ya, yang berkaitan dengan keterampilan gerak. Wiromo? Ya, keselarasan gerak dengan irama. Kemudian Wiroso? Ya, penjiwaan. Oke, selanjutnya ada unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama pada tari itu ada gerak. Kemudian untuk unsur pendukung pada tari itu ada yang disebutkan di PPT. Sekarang coba kalian siapkan kertas, satu meja satu saja. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Bisa kalian diskusikan secara kelompok satu meja. Nanti saya kasih waktu. Mempertahankan tradisi ini dan melestarikannya, lalu melakukan adaptasi selanjutnya dan mengadakan seni tersebut. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, sebelum kalian istirahat, amat baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa. Sebelumnya, mohon maaf kalau misalnya banyak salahnya, banyak kata-kata yang kurang. Saya mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.